Halo, pecinta alur film karena malas nonton full. Video kali ini kita sedikit ngebahas film genre action. Dulu pertama kali nonton film ini, aku tuh pengen banget punya kemampuan kayak si pemeran utama. Hidup bakal praktis. Aku rasa banyak udah pada tahu film keren ini ya. Judulnya Jumper yang rilis 2008. Berkisah mengenai seorang pria penguasa Sushin no Jutsu yang bisa pindah-pindah kemana aja sesuka jidat dia. Gak perlu kebanyakan intro, langsung aja kita lihat filmnya. Ini dia, Jumper. Dimulai dengan seorang pria berdiri di atas gundukan bukit di padang pasir sambil mengatakan ngopi di Paris, berselancar di Maldives, tidur siang di Gunung Kilimanjaro, terus lompat balik buat nonton NBA. Dan itu semua dilakukan sebelum makan siang. Dan bisa terus dilakuin karena dia berada di puncak dunia. Flashback ke masa mudanya, seorang pemuda bernama David lagi nyamperin seorang cewek manis bernama Millie. Di loker Millie tertempel banyak foto kota-kota berbagai dunia. Karena itu mimpi Millie buat bisa ke sana suatu hari nanti. Pulang sekolah, David manggil Millie buat ngasih bola pajangan menara Eiffel sebagai hadiah. Datang seorang pembuli bernama Mark. Diambilnya hadiah Millie tadi. Waktu Millie minta dibalikin, malah dilempar ke tengah sungai beku. David nekat buat jalan ke tengah ngambil hadiah tadi. Ketika berhasil didapat, permukaan es malah retak dan David jatuh ke dalam. Entah apa yang David lakuin. Waktu ke bawah arus, dia tiba-tiba pindah ke perpustakaan umum. David yang masih bingung pulang ke rumah sambil basah kuyup. Terungkap, mamanya ninggalin dia waktu umur 5 tahun. Masuk ke rumah, disambut papanya si Yondu dari Guardian of the Galaxy sambil disuruh ngepelin tuh rumah gara-gara dia basah. David cuek dan masuk aja ke kamar. Yondu yang marah dan main dobrak aja tuh pintu, tapi sekali lagi David muncul di perpustakaan. David yang sadar punya kemampuan khusus melompat balik ke kamarnya dan berniat pergi dari rumah dan hidup sendiri. Karena berpikir kalau dulu mamanya aja pergi gitu aja, kenapa aku enggak? Adegan pindah ke Millie yang lagi sedih karena mikir si David mati kelelep. Dia ngecek ke jendela dan dia lihat hadiah David tadi ada di atas ayunan. Malah mirip film horor. David berada di suatu tempat dan sedang mencari sebuah penginapan. Film pun dimulai. David kelihatan lagi berlatih Sushin no Jutsunya. David yang lagi buka majalah dan mikir mau kemana, tiba-tiba sampai ke atap sebuah bangunan pencakar langit. Waktu umur 15, dia masuk ke sebuah bank dan pura-pura pinjam toilet. Ternyata tujuan dia buat ngapalin berangkas bank ke memorinya. Malamnya dia beraksi dan resmi menjadi seorang perampok bank profesional dengan mengandalkan kemampuannya itu. Dan kini kamar David terlihat penuh dengan uang. Esoknya, terlihat Nick Fury masuk ke bank itu. Dia bekerja di divisi agensi security nasional, sebelum gabung SEAL pastinya. Mungkin David mau direkrut ke Avengers. Di film ini namanya Roland. Dia minta rekaman CCTV selama sebulan terakhir dan data lainnya. Adegan berpindah sewaktu David udah dewasa. Dia tinggal di New York sekarang. Apartemennya penuh foto-foto kota berbagai dunia. Dia nggak perlu jalan, tinggal lompat sana-sini. Enak ya? Dia pindah ke ruangan yang penuh dengan uang. Ambil sekepok dan bersiap keluar sambil bawa payung di lobi. Reception bilang, ini bukan musimnya, nggak perlu bawa payung. Belum tahu aja dia. David terlihat sedang di London, di atas menara jam Big Ben. Dan di London sedang musim hujan. Makanya dia bawa payung. Masuk ke bar, tebar pesona, bungkus. Enak kali hidupnya. Bangun tidur, langsung pindah ke suatu pantai buat selancar. Karena gak ada ombak, dia pindah lagi ke Fiji. Terus makan di atas kepala patung Sphinx. Adegan berpindah ke suatu hutan lebat. Terlihat seorang pria terikat di pohon dengan kabel listrik aktif. Muncul lagi si Roland yang ngeluarin pisau dan bilang, cuma Tuhan yang boleh punya kekuatan seperti itu. Pria itu langsung dimakjlep dan meninggoy seketika. David balik lagi ke apartemennya di New York. Dia baru masuk, ngerasa kalau ada orang lain yang masuk ke apartemennya. Rupanya si Roland udah di situ. David ngusir dia dari apartemennya. Waktu David mau pindah ke belakang si Roland, David disetrum pakai tongkat listrik. David sempat digebukin, dia pindah lagi ke atas. Tapi karena aliran voltase listrik di kepalanya, dia jadi nggak bisa fokus. Dan mereka yang punya kemampuan pindah tempat disebut jumpers. Dan si Roland ini tugasnya buat ngebunuh dan memburu mereka. David pindah ke ruang duitnya tadi, ambil banyak duit, terus pindah ke rumah masa kecilnya. Papanya dengar ada suara, minta dia jangan pergi dulu karena mau ngomong. Tapi David tetap pergi. Padahal papanya cuma mau pesan ke dia, kamu boleh pulang kapanpun kamu mau.
David lagi di kota masa kecilnya, dia sempat ngeliat papanya, tapi dia nggak mau ketemu. Dia pergi nyamperin rumah si Millie. Mama Millie kaget lihat dia karena pikir dia udah koin. Mamanya bilang Millie udah tinggal sendiri dan kerja di sebuah bar dekat kampusnya. Di bar, David terus ngeliatin Millie tapi nggak berani samperin. Waktu dia mau cabut, ketemu Mark si tukang bully itu. Tiba-tiba Millie nyamperin. Dan sadar David udah di situ dari tadi. Mark yang lagi godain Millie dihajar David. Keributan pun terjadi. David pun ngedorong Mark sampai keluar dari pagar. Pindahin dia ke berangkas suatu bank, terus ditinggalin. David balik ke pub tadi dan diajak Millie ke atas. David nanya, kok nggak keliling kota-kota yang jadi impiannya? Millie bilang setelah dewasa, semua berubah. Kemudian Millie pun diajak David ke kota Roma, Italia. Gak pakai lama, mereka berangkat, tapi naik pesawat. Roland berada di kantor polisi. Di situ ada Mark yang ditahan. Roland menginterogasi Mark karena tahu ini ulah jumper. Roland pun tahu David dan Millie lagi di Roma. Mereka pun bergerak. David dan Millie pergi ke Colosseum, tempat dulu para gladiator bertanding. Dan ini merupakan salah satu list Millie yang pengen dia kunjungin. David dan Millie diperhatiin dari atap oleh seorang pria. Cowok itu bilang, dasar noob. Waktu mau masuk, mereka dicegat security karena udah jam tutup. David nggak habis akal. Dia cari jalan masuk lain yang pastinya nggak resmi. Millie sangat terkesan dengan Colosseum tersebut. Biar makin barbar, David ajak Millie turun ke bawah. Mereka pun ke bawah dan ketemu ruangan yang nggak boleh masuk, tapi David tetap mau bawa Millie masuk. Waktu nyari pintu buat masuk, David ketemu sama pria misterius di atap tadi. Ketika lagi beradu argumen, si pria tadi tiba-tiba pindah. Rupanya dia juga jumper, dan dia bernama Griffin. Dia bilang, kamu pikir mereka nggak tahu apa yang kita lakuin? Mereka yang dia maksud, sekarang ini sedang menuju ke arah mereka. David langsung pindah ke atas, dan para pemburu jumper mulai menyerang. David tertangkap. Si Griffin tadi kelihatan udah sering ngadepin mereka dan lebih jago dibanding David. David yang berhasil lepasin kabel ditembak lagi. Salah satu pemburu berhasil dikalahkan Griffin dan yang satu lagi juga bikin KO. Para pemburu disebut Paladin. Karena keributan yang terjadi, mereka didatengin seorang staf dan berteriak memanggil polisi. Ngelihat itu, Griffin bawa satu Paladin terus pindah tempat. David yang berusaha nahan, gak sengaja masuk dari celah lompatannya dan keikut. Griffin ngusir David karena banyak hal yang gak boleh dia lihat di situ. Dan dia ingetin masalah Millie. David langsung bawa Millie keluar dari sana. Millie terus tanya ada apa, dan David bilang semua aman. Keluar dari pagar utama Colosseum, mereka dicegat polisi. Dia ditahan dan Millie enggak. Dan dia pun kemudian menyuruh Millie balik ke hotel dulu. Di kantor polisi, David lagi ditahan dan ditanya mana jasad orang-orang tersebut. Dia bilang dia nggak tahu dan mau ketemu Millie. Paspor David pun ditahan karena dia jadi tersangka. Gak lama setelah polisi itu keluar, masuk seorang wanita yang udah kenal sama David dan dia bilang kalau David cuma punya 30 detik buat kabur. Dan suruh ninggalin cewek itu karena dia lemah dan bakal mati. Ternyata, itu adalah mamanya yang sudah menghilang sejak David berumur 5 tahun. David ngejar mamanya. Terlihat polisi tadi, dan waktu mau disergap, si polisi malah diajak tamasya ke patung Sphinx. David balik dan nemuin Millie terus cabut dari kantor polisi dengan menumpang taksi. Gak tahu seberapa jauh airportnya, berangkatnya malam, nyampe airportnya pagi. Millie pengen tahu semua rahasia David. Dia tanya, apa isi tasmu? Begitu dibuka, David gak mau jawab dari mana dia dapat, dan dia suruh Millie balik sendiri, dan mereka harus pisah di sana. Roland diinfo anggotanya kalau mereka kehilangan targetnya. Roland rupanya menuju rumah papanya David. Di rumah, Roland nanya kapan terakhir dia ketemu sama David. Yondu bilang 8 tahun lalu. Roland pun bilang, boleh bicara sama mamanya. Tapi waktu dilihat foto mamanya, raut wajah Roland tampak kaget. Dia tanya kapan terakhir ketemu mamanya. Yondu bilang waktu David umur 5 tahun. David balik nemuin Griffin yang lagi main game, dia bertanya apa tujuan Paladin. Griffin bilang mereka udah jadi pemburu jumper sejak pertengahan abad lamanya. Mereka bakal lakuin apa aja demi mastiin si jumper sengsara, termasuk membunuh keluarga mereka. David pulang ke rumahnya, masuk ke rumah, dilihat si Yondu udah tergeletak di lantai. Tanpa mikir panjang, dia langsung pindah ke rumah sakit dan diketahui kalau Yondu udah dapat gelar almarhum. David ke penjara nemuin Mark. Dia nanya Mark, apa kau menceritakan sesuatu ke Roland? Mark ternyata ceritain semua ke mereka. David pergi lagi nemuin Griffin yang kebetulan dia baru balik dari lautan Kuba buat bawa Paladin ngasih makan hiu. David bilang dia mau cari Roland. Griffin bilang gak usah mikirin Roland, serahin aja ke aku. Karena David gak tahu kemampuan mereka. Waktu David ajak Griffin bekerja sama, dia nolak karena lebih suka kerja sendiri. Lone wolf sekali ya babang ini. Griffin keluar dan bilang David jangan dekat-dekat situ waktu dia balik. David penasaran dan megang pisau yang ditinggal Griffin tadi. Dan masih ada celahnya di situ sehingga dia ikut melompat ke dalam. David muncul di dapur sebuah restoran dan terus ngikutin Griffin. Dari obrolan mereka,
Diketahui mereka lagi ada di Tokyo, Jepang. Griffin milih jalan kaki biar bisa ngerasa normal. David masih berusaha bujuk dia buat kerjasama dan bilang dia tahu di mana bisa nemuin Roland. Griffin nggak jawab dan langsung lanjutin jalan. Sampai di depan showroom mobil, Griffin masuk dan bawa keluar mobil Mercy tipe convertible. Mereka melaju di jalanan. Lihat cara nyetirnya. Dominic Toretto dari franchise Fast Furious series berasa noob. Griffin bilang, selama bisa bergerak, dia bisa bawa benda itu pindah. Bahkan pernah ada jumper lain yang coba pindahin gedung, tapi mati karena itu. Mereka berhenti di pinggir jalan dan David minta kepastian kerja sama mereka. Simple. Cari, bunuh, selesai. Griffin langsung pindah dan diikuti David. Mereka berada di dalam airport dan ngecek kalau pesawat dari Roma itu udah mendarat sejam lalu. Mereka ternyata tahu kalau Roland pasti datang nyari Millie. David pergi ke tempat kerja Millie. Di situ kawan Millie bilang tadi teman David datang. David yang bingung siapa? Ternyata berdasar deskripsi, itu Roland. David ke apartemen Millie, tanpa permisi main masuk aja. Millie kelihatan marah sama David. Dia bingung dengan kejadian di Roma. Waktu dia mau ngusir David, David dengar suara mobil di bawah, dan ketika dicek, David akhirnya ngaku ke Millie kalau dia nggak kerja di bank dan sedikit praktekin kemampuan jutsunya. Millie ketakutan dan lari tapi dihadang David. Roland and the gang makin mendekat. Jadi dia langsung bawa Millie pindah ke kandang Griffin. Roland masuk dan nyemprotin sesuatu. Celah pindahan David terlihat. Mereka keluarin sesuatu dari kotak dan rupanya alat itu bisa buka celah berbentuk portal dan bisa ikut pindah. David nemuin Griffin dan baru mau ngasih tahu kalau dia bawa kejutan. Millie dan nongol. Griffin marah dan dia bilang mereka punya alat yang bisa ikutin mereka. Kenapa malah dibawa ke sini? Mereka masuk ke dalam buat ngecek. Dan ternyata celah itu udah jadi portal. Sebelum Roland mereka muncul, mereka pindah buat sembunyi. Dan salah sini tuh. Dan muncullah si Nick Fury yang terobsesi pengen rekrut mereka ke Avengers. Mereka pun main peta umpet. Waktu lagi ngumpet, dia lihat ada foto mamanya di dinding markas si Griffin. Waktu mau dilihat dari dekat, dia diserang. Roland keluarin pisau jagalnya dan ketika akan dieksekusi, Griffin sembur mereka pakai flamethrower. Berhubung Roland udah pengalaman hadapin alien di Avengers, dia bisa balik melawan. Griffin ngamuk dan pindah sana-sini jarak dekat. Roland ditunjang sampai keluar. Griffin ngeluarin ATV-nya dan kemudian dibawa pindah. Si Griffin ini rupanya agak psikopat. Dia mindahin bus tingkat buat nyerang si Roland. Roland kaget dan menghindar dengan indah. Di dalam, Millie disuruh lari sama David. Si Roland mau nyerang, Griffin datang dan semburin flamethrower lagi. Roland lompat balik ke portal kembali ke apartemen Millie. Griffin terus ngejar Roland. Di sisi lain, Millie sibuk nolongin David. Setelah berhasil, Millie minta dibawa pergi. David setuju dan bilang bakal ninggalin dia sendirian. Lagi siap-siap mau dibawa pergi, Griffin nongol bawa kotak Paladin itu. Dan bilang tanpa itu mereka nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba, cewek ini memang selalu nyusahin kalau di film-film. Millie disandra Roland buat mancing mereka keluar. Pindah ke David, dia datengin Griffin dan lihat si Griffin lagi siapin bom buat ledakin semua Paladin. David bilang di sana masih ada Millie. Griffin berpendapat sekali-kali harus berkorban. Dia menyimpan dendam pada Paladin karena waktu umur 5 tahun, para Paladin datang ke rumahnya dan bunuh semua anggota keluarganya. Belum selesai pidato si Griffin, David bawa bom itu dan pindah. Griffin nyusul ternyata dilempar ke bawah Kolosium. Mereka berebut bom itu dan pindah lagi ke Mesir. Mereka bergulat di atas piramid. David berhasil ngerampas detonator bomnya dan pindah ke atas jembatan, ke tengah jalan, lari-lari di suatu pantai, ke tengah jalan lagi, pindah lagi ke atap suatu gedung. David pun buang detonatornya ke bawah, dikejar sama Griffin. Waktu udah dapat, muncul lagi si David, dan tiba-tiba pindah ke kolam renang umum. David pindah lagi ke Antartika. Waktu mau dibuang, Griffin muncul bawa pickup dan dibawa pindah David ke Ceko yang lagi perang. Lengkap dengan supir pickupnya. Gimana nasibnya bapak itu ya? Detonator balik ke Griffin. David belum nyerah. Dia terjang Griffin dan dilempar ke menara Sutet. Griffin yang nyangkut di sana gak bisa pindah karena kesetrum. Dia pun berusaha membujuk David buat selamatin dia biar bisa kerjasama ngalahin mereka. David cuek dan pergi. Demi cewek loh. Kawan dibiarin gitu. Bucin. David muncul di dekat apartemen Millie. David intip dari jendela dan lihat Millie terikat di tiang. Dengan tingkat kebodohan yang di luar batas, dia masuk gitu aja dan langsung disergap Paladin. David tertangkap, namun masih berusaha berontak sampai ngeluarin hakinya yang buat gedung bergetar. Tapi tetap gak bisa pindah juga. Pisau Roland sudah disiapkan. David mengeluarkan segenap Hausoku hakinya dan
Sak-sak kamar Millie dibawa pindah ke tengah sungai. Lagi kelelep pun, si Millie masih kepikiran buat kasih ciuman tanda makasih karena ada mindahin kamarnya ke tengah sungai. Mereka pun pindah ke perpustakaan. Dan kembali perpustakaan itu banjir oleh ulah orang yang sama. Ternyata Roland juga ikut ke sana. Jadi orang ketiga deh. Setelah amanin Millie, David balik ke Roland buat ajak dia tamasya. Roland dibawa ke suatu tempat yang mirip gua. Setelah sedikit memuji Roland, David pergi gitu aja. Mau tahu diajak tamasya kemana? Modar gue. Adegan pindah ke David yang lagi berjalan di areal salju dan menuju sebuah rumah. Pintu rumah dibuka oleh si Bella Swan dari Twilight. David pun nanyain seseorang bernama Mary. Si Bella pun manggil, "Ma, ada yang nyari." Ternyata Mary itu mamanya David. Dan terkuak kalau mamanya David itu Paladin. Waktu tahu kemampuan David, dia cuma punya dua pilihan waktu itu. Bunuh David atau ninggalin dia. Anaknya Jumper, mamanya Paladin. Tapi mamanya gak bisa buat apa-apa karena sayang sama anaknya. Setelah meluk anaknya, David pergi dan udah ditunggu Millie di luar. Mereka pun berpindah dari sana dalam sekejap. Tamat. Apa kabar si Griffin ya? Gak diliatin. Tega bener si David. Demi cinta kawan ditinggal. Gak apa-apa lah, namanya juga film. Kalau nasib Roland kita tahu kan, setelah itu dia direkrut sama SEAL. Terus dia ganti namanya jadi Nick Fury. Overall keren ya filmnya. Pasti pada pengen jadi Jumper. Tapi apa ya hal yang bisa didapat di film ini? Pusing juga. Kalau ada, mungkin apabila Anda sayang sama seseorang dari lama dan akhirnya bisa dekat, jangan nyerah, pepet terus sampai bisa bareng selamanya. Kalau perlu korbanin teman juga nggak apa-apa. Yang penting bahagia. Karena nggak ada yang lebih penting daripada cinta. Bacot! Ya, itulah rangkuman film Jumper. Kalau terhibur, dimohon supportnya berupa subscribe dan like. Nantikan video-video berikutnya ya. Thanks and see you all.